والمستمسكون به والمستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كلهم من رسول الله ملتمسون غربا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وعن بقية الصحابة وقرابة صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنه الحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإماما وبالكعبة قبلة من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب الجسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبداره. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi syani wa daraji ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi syani wa daraji Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wa linal husna bi hurmatihim ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi ashani wa daraji wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi ashani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisu kitabullah ta'ala wa khairul huda hadi sayyidina Muhammad sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari wa bisanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adana naf'a wa yanfa'ana bi ulumi fidhana amin radiyallahu ankum wa radiyallahu anhu la yazalu al-faslu saniyu fi tu'ai wa ihkamihi wa aqsamihi wa fadailihi wa yata'alluqu bizalik. Masih dalam rangka penerangan di dalam sebuah doa, bagaimana hukumnya, bagaimana keutamaannya, bagaimana macam-macamnya, serta yang berhubungan dengan doa. Jemaah sekalian, kita tahu doa ini adalah sebuah permohonan abdu ila khair, yakni permohonan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Maka dari itu kita ini selalu menjadikan sebuah doa ini adalah wasilah yang harus kita jadikan pegangan. Berkali-kali saya bilang di dalam firman Allah surat At-Taubah, inna iddatasyuhur innallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguh bulan Islam ada 12, sedangkan 4 itu yang dimuliakan Allah. Mana aja Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sekarang Rajab sudah selesai. Kini kita akan memasuki bulan Sya'ban. Sya'ban di dalam sebuah hadis, Syahrul Sya'ban syahri,
adalah bulan ini bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akshiru minad du'a, akshiru minad taqwa. Banyakin doa, banyakin dakwah. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini sebentar lagi lailun min nisfi Sya'ban, malam di mana malam pertengahan Sya'ban. Malam di pertengahan Sya'ban ini kita selalu mengharapkan apa yang kita harapkan, doa kita supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Manakala di malam Sya'ban itu yanzilu, Allah menurunkan malaikat, manilajatu, siapa yang berdoa yastajibu lahu, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Buru-buru kita nih mau astagfirullahaladzim, lewa-lewa terserah mau bilang apa aja gitu, sholawatnya dan lain sebagainya. Karena yang demikian ini adalah harapan kita. Ternyata Allah masih mengizinkan kita ini bertemu di bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu. Karena ini bulan adalah bulan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan kita ini bulan Ramadan. Maka hal ini ditegaskan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 110. Kul, katakan hai Muhammad, utullaha awid'ur rahman. Artinya awid'ur rahman, mintalah kamu kepada Allah, berdoalah kamu kepada Allah, atau ud'ur rahman, kamu berdoa kepada Rahman. Jadi dua doa tadi, doa kepada Allah, doa kepada Rahman. Kenapa disebut dua? Maksudnya kedua-duanya nama Allah. Gimana Ustaz, saya pengen doa ya Allah boleh. Pengen juga ya Latif boleh. Ya Hayyu ya Qayyum boleh. Semuanya itu nama Allah. Jadi tidak tidak tertuju dengan nama Allah aja. Saya bilang berkali-kali kan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, Allah punya sifat kasih sayang. Kenapa sifat kasih sayang Ar-Rahman itu pertama gitu loh? Karena di dalam sifat kasih sayang Allah Ar-Rahman yang pertama ini, likulli makhluk hayati fiti, di setiap makhluk yang tinggal di dunia siapa aja, ima al-insan, ima al-jinna, ima al-hayawan, ima gulu.
mau siapa aja dikasih sayang sama Allah. Maka di dalam surat Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kau dustai dari aku, kata Allah. Nikmat mana yang kau dustai dari aku, kata Allah. Nah, kalau nikmat kita ini dikasih sama Allah kita dustai, itu artinya sama aja menganggap enteng kepada Allah. Mana orang yang mendustai nikmat? Orang yang mendustai nikmat adalah orang yang pertama tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat, itu adalah yang mendustakan nikmat. Maka hal ini bisa dijadikan bagaimana kita ingin supaya nikmat ini jangan sampai terhabis. Manakala kita masih ada hidup, ya silakan. Saya pengen doanya ya jal jala, ya wadu jala jala, boleh. Ya kafi boleh, bebas, karena nama Allah. Lalu dijelaskan, ayat terserah kamu kapan aja itu mau doa. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Rahman kasih sayang Allah di dunia siapa aja dapat. Binatang dikasih sayang sama Allah sampai ke anak-anak turunnya tuh binatang. Cuman bedanya binatang dengan kita adalah al-aqlu, akal. Kemauannya sama binatang, pengen ini pengen itu, tapi gak berakal. Kalau binatang ada akalnya, dia ketemu teman lama bisa cerita, kan gitu ya. Betul nggak? Ya kata teman lama, ya kan gua dulu matokin lu mulu gitu. Lalu lu sudah esek gitu. Anggap kasih cabut. Itu kata binatang ya. Ada lagi binatang belah sana, dia main pesta dansa sih ya. Ya udah. Manakala dia ada otaknya, itu yang namanya binatang. Gak mungkin, ya coba aja lihat kucing kadang beranak, akhirnya dia ngawinin emaknya, ya namanya juga gak ada otak. Iya kan? Iya gak ada otaknya. Kali itu yang namanya kucing atau ayam, kali ada lurah, dia kawin belakangan ntar malu, kagak depan lurah kawin aja. Ya, gak ada otaknya. Nah maka di sini, ayo beruntung kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang didustai gak boleh. Ma tad'ullah, apa-apa yang kamu berdoa kepada Allah, al-asma'ul husna, yaitu daripada nama-nama Asmaul Husna. Insya Al-Isra ayat 10. Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berkata Tuhan kamu sekalian, berdoalah kalian, istajib lakum, akan aku kabuli. Innal ladzina yastakbiruna, sungguh orang-orang yang merasa
artinya besar, ya, sombong, bedegong, an ibadati, daripada dia sebagai hamba-hambaku, saya dahuluna jahannama dakhirina masya. Boleh. Doalah kalian, tapi jangan di dalam doa itu wayastakbaru, merasa besar. Boleh. Kalau kita dikasih kebetulan pinjam sama Allah, yasma'u indahu, ada yang diminta dari kecil, benda ini, benda itu, terus yastakbar, dia sombong. Hati-hati. Lihat tuh yang namanya Fir'aun, diuji sama Allah, selalu diunjukin sepatu emasnya, roda emasnya, semua barang-barang emas diperlihatkan. Apalagi kesombongannya Fir'aun, kita sudah jelas ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang paling tinggi gitu. Dan sekarang apa yang terjadi? Makamnya di Mesir dimumi. Ciri-ciri Fir'aun itu kalau ente ke Mesir ngeliat itu wajahnya gimana ya, mirip-mirip gitu. Ya kan? Ya begitu, pelontos, ya gak? Kayak wong deso gitu. Ya pelangap-pelongo kan gitu ya. Itu ciri-cirinya ya. Akhirnya dimumi. Jadi kalau kita mau lihat Fir'aun, ya, mana sepatu dari emasnya Fir'aun di neraka sudah nungguin. Sepatu emasnya di neraka nungguin. Semua harta-hartanya udah nungguin di neraka. Karena ya sakbiru sombong. Tapi kalau Bilal bin Rabah waktu Nabi Isra Mi'raj itu di salah satu langit keberapa dengar suara bagian petak-petak. Itu kok kayak ada suara sendal bagian gitu. Apa? Itu sendal Bilal bin Rabah. Masya Allah, sendalnya udah ada duluan. Saudara tahu, semua ini kan akibat cuma menjalankan doang kita hidup. Jadi menjalankan apa? Menjalankan apa yang sudah digariskan dulu. Contoh ketika saat Nabi Isa bin Maryam bilang, ana rasulun ilaikum yakti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa bin Maryam sebelum adanya Nabi Muhammad udah ngomong gitu, saya ini Rasul bagi kalian semua, nanti yang menggantikan aku adalah Ahmad. Ternyata Ahmad ini nama Nabi kita Muhammad, itu udah ada duluan. Tuh, namanya udah ada, orang wujudnya belum. Ketika Nabi Adam saat itu menikah pun kepada Hawa, ingin mendekatkan secara halal, itu maharnya adalah sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba, berarti kan nurnya sudah ada. Jadi kita cuma jalanin apa yang tertera itu. Kalau Adam ketika saat itu
MOU-nya sama Allah, antum uskun wa zawjatuka jannah fala taqrab hadis. Jadi MOU ini gitu, kamu tinggal di surga ini berdua, cuman jangan makan ini bakuli itu doang. Ya, karena tergoda oleh iblis, kan iblis tugasnya goda terus. Jadi iblis itu di samping memang tugasnya ngodain terus, tugasnya juga memang mempunyai sifat dia nggak mau disamain gitu. Wa qala rabbul malaikat, ketika bagaimana Allah berkata kepada malaikat usjudu li Adam, ayo sujud kepada Adam. Fasajadu, maka pada sujud malaikat illa iblis, kecuali iblis kan begitu. Aba, menolak, wastakbara, dan juga sombong. Jadi warisan penyakit iblis itu menolak dan sombong. Jadi ada orang yang menolak kebaikan, itu penyakit iblis. Yang sombong juga penyakit iblis, warisannya dua. Karena memang rasis gitu. Ditanya lima la tasjudu li Adam, kenapa iblis kamu gak sujud sama Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari cahaya, Adam kan dari tanah, kan gak nyambung. Ya harusnya kan dibilang gini, kenapa kamu gak sujud kepada Adam? Ya Tuhan, ya Allah, saya malas banget, masa dikit kan begitu enak nyambung ya. Ini mah ada. Kenapa kamu enggak istilahnya? Saya kan diciptakan dari cahaya, dia kan dari terang, nyambung. Ya, jadi ada ras perbedaan gitu. Makanya jadi orang jangan suka membeda-bedakan. Oh dia nih ras nih Raden, ya enggak, darahnya biru. Coba aja bacok biru apa kagak? Oh dia nih ya, ini tuh bagus nih, ya enggak, itu coba aja bacok merah apa kagak. Kecuali binatang, ayam cemani hitam, darahnya pasti hitam. Ya, belum kambing kendit, ya elah udah kan. Itu kan begitu ya. Yang paham-paham aja permainannya itu. Jadi kalau orang di sini jadi cuma hanya memainkan masa lalu, ternyata Ahmad udah diceritakan tuh. Makanya di Darul Kolam itu ada di atas sebelum Rabbul Atom, sebelum Arash, sebelum Rabbul Atom, itu ada namanya Darul Kolam. Darul Kolam itu tempat nulis, belebok gitu, tulisannya belebok kali ya. Nama si Anu yang tinggal di Anu, kerjaannya Anu, jodohnya Anu, kan begitu tuh udah ada. Makanya inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imam mubin. Berarti di Darul Qalam Lauh Mahfuz itu udah tulis nih. Nah berarti kita cuma jalanin doang. Waktu kita kumpul di Darul Arwah, Darul tempat-tempat roh-roh nih, roh ente, roh kita semua nih emang udah nyatu. Alhamdulillah. Emang kita dari alam ruhnya udah nyatu nih. Ya persoalannya iman asobia, apakah memang keturunan dari bapak? Jadi kalian kesini, memang bapak kalian juga begini dulu. Ya, banggain. Jadi bagaimana coba disuruh? Ruh kita ini emang dari dulu dinyambung. Nih, ruh orang beriman sejalan. Ini kita di sini semua. Nah, mulai dari ruh, kalau ditanya yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya,
Apa sih ruh ya Rasulullah? Kul, katakan Muhammad, ar-ruh min amri Rabbi. Ruh itu urusan Allah. Wa ma, dan tidaklah utitu minal ilmi illa qalil. Kamu dikasih ilmu cuma sedikit. Artinya ilmu kamu tuh sebatang jarum yang kecil ada di samudra lautan. Udah kagak kelihatan bisa. Ya, kecil banget ilmu kita. Gak ada, gak kelihatan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di dalam ruh setelah berpisah dari jasad pasti ada ruhnya lagi. Sebagaimana saya ceritakan kemarin, kalau kita lahir kemudian di alam rahim punya saudara kembar. Saudara kembar kita ditanam, kan gitu ya, ditanam di tanah, dikasih lampu, itu kan ada ruh. Kemana ruh saudara kita? Berdiam di makam wali. Umpamanya lahirnya hari anu, oh ada di wali ini, hari anu masing-masing. Saya bilang berkali-kali seperti itu. Nah, kalau memang saudara kebetulan ketemu dengan ahli daripada teropong tadi, ketemu ahli hikmah, tanya, saya hari Senin lahirnya di mana? Saudara kembar saya, kan gitu. Nah, kalau kita tahu hari Senin saudara kembar kita, nah dialah yang akan membisikkan kita ke jalan yang benar. Yang tadi kita mau berbuat jelek, dia tuh yang bisikan akhirnya. Dia ngikut kita kan. Nah, sementara kita ini tetap diikutin sama jin dan juga malaikat gitu. Ini bicara ruh. Dalam kitab Adabul Laila wan Nahar, apabila seorang masuk ke rumahnya kemudian dia pengen tidur, wa yaqulu malaika, malaikat ngomong waqtim bil khair, kata malaikat ayo kamu berakhir bagus. Kita kan berarti begitu, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, pengen begitu, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, akhirnya bagus. Doa malaikat sampai ke kita. Kemudian saat itu kita bersyukur, pas mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Masih belum bisa tidur juga, baca astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal mu'minina. Jadi kita terus tuh baca itu, istighfar terus. Karena ada orang kan kita salah masih pulang, jadi kita tidur nggak ketemu lagi. Tapi kalau kita istighfar, insya Allah astagfirullah, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Astagfirullahaladzim, gitu. Maka beda dengan doanya si setan, jin jahat ini. Kita mau tidur, dia juga ngomong waqtim bisyar, kata. Ayo lo berakhir dengan jelek. Masya Allah. Sedangkan di dalam kitab Nasuhul Ibad, seperti kayak Allahumma maghfir lil muslim, Allahumma maghfir lahum warhamhum, Allahumma maghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah seluruh umat-umat itu. Nggak bisa. Kullu ba'dili ba'd. Kalau orang doain semua, ya Allah ampunilah seluruh umat Islam yang berdosa, lalu neraka buat apa diceritain? Nggak bisa ngedoain lah, enak banget dia makan gak sholat, dia mau ngeblee aja kerjanya. Kita doain aja nggak bisa. Jadi Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah mereka semua Islam. Nggak semua, ba'dil ba'd.
Berarti khutbah Jumat kan begitu. Bukan semua, itu dalam kitab nasihat itu aja. Jadi sebahagian saja. Begitu. Nah kita khususnya nih, kita kan ada dosa yang disebut dengan hakul adami, dosa sesama kita itu namanya hakul adami. Kalau kita belum salaman, belum minta maaf sama orang itu, Allah nggak akan maafin karena bukan salah kalian kepada Allah, tapi antara kalian dengan kalian. Jadi kalau kalian punya kesalahan dengan manusia itu nggak dimaafin, kecuali al-haju al-arafatu. Kamu berangkat ke Mekah ketika 9 Zulhijjah, turun malaikat, semua yang nggak ketemu sama kamu sudah diampunin semua. Amin ya rabbal. Nah makanya kita satu. Yang namanya kita hidupnya sikat, kemudian juga kondisinya nggak tahu besok hidup apa kagak. Ambil doa dari malaikat, waqtim bil khair, supaya kita berakhir bagus. Bismika Allahumma ya, bismika wa amun. Belum bisa tidur, baca astagfirullahaladzim li wa li, kan begitu. Ya. Jadi enak. Berarti ketika saat itu dicabut sama Allah, Masya Allah, kita itu udah bersih, istighfar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati saat itu mata syahidan, mati dalam keadaan syahid. Insya. Yang repot kalau doanya dari setan, waqtim bisyahri. Kata setan gini, kamu berakhir dengan jelek. Ya Allah. Bagaimana itu begitu, kata setan, kamu berakhir dengan jelek. Mau tidur malam, isya juga belum, maghrib juga kagak, kan begitu ya. Mata udah setengah watt, kan begitu ya. Ayo aja mainin HP, ayo aja inbox lagi, ya enggak, ngetek lagi. Ya elah, lihat lagi, nggak taunya begitu dilihat iklan Viagra, Masya Allah, gede banget tuh iklan, Masya Allah. Ada yang satu notol-notol doang ya. Jadi nah kalau udah hal-hal kayak gitu gimana? Kita dalam keadaan tidak sholat, dalam keadaan tidak ibadah, mati, itu su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Hadatsana Abdul Razzaqi telah menceritakan, yakni Abdul Razzaq, akhbarana Sufyan telah menghabarkan kepada kami, yaitu Imam Sufyan anil A'mashi, ternyata dia dari Imam A'mas. Imam A'mas juga dapat cerita dari siapa? An-Zakwana. An-Zakwana juga dapat cerita dari An-Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah kullu hasanatin yu'amiluha ibnu Adam. Setiap kebaikan-kebaikan yang diamalkan oleh keturunan Nabi Adam itu semua, saya berulang kali, tudha'afu asyra, yakni akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Amin ya rabbal. Saudara ngasih nih orang, balasannya 10 kali lipat. Enggak sampai di situ, ila saat ini adidiyafin, sampai 700 kali lipat. Contoh, si bulan mau ngaji bawa martabak telur, kan begitu ya. Si bulan ngaji bawa pisang, si bulan ngaji, itu 10 sampai 700 kali lipat. Masya. Ya cobalah kita di bulan Sya'ban ini memberikan to'am, makanan, agar kiranya apa? Agar kiranya makanan itu dibalas 10 sampai 700. Kalau ngantuk, makan kue yang ada ya.
Kalau ngantuk ya, kalau bisa bikin kopi ya, ya. Ini banggain nggak apa? Jadi kita berbagai cara, ayo deh. Saya ingat apa ya? Saya punya paman Haji Ilyas, dia kasih tahu, mau tahu nggak caranya kita kaya? Iya kan begitu ya. Apa dia bilang? Sedekah subuh-subuh. Waduh, seru banget ya. Dia ngomong memang benar gitu. Jadi si Fulan ini memang kaya raya dan ahli ibadah. Di tengah pengajian dia bilang, saya mau kasih tahu nih bagaimana caranya kaya. Sedekah habis subuh. Masya Allah. Amin ya rabbal. Ternyata bukannya sebuah omongan dia saja, tapi ini omongan dari Nabi kita Muhammad. Man asbaha, siapa yang pagi-pagi tasodak tabiha, pagi-pagi itu dia kemudian bersedekah, yang silani malakani, turun dua malaikat. Malaikat yang ula pertama yaitu mendoakan kepada selahu si'man, astagfirullahu likuli hutwah. Malaikat yang satu bilang ampunin dia dosanya ya Allah setiap langkahnya. Jadi setiap langkah astagfirullah, astagfirullah. Malaikat yang kedua bilang tubadillahu amwala, ya Allah ganti saat itu juga rezekinya nih orang. Nah itu tadi asyra ila sabimiati diafin, 10 kali sampai 700 kali lipat. Kita mungkin nyari tukang minta susah ya. Kita mau sedekah tukang minta-minta gak ada. Orang belum bangun juga belum, habis dihiling tuh. Ya kan? Ya udah aja kita beli salah satu. Siapa nih? Ada ibu-ibu udah tua kan begitu ya, beli uduk begini. Waduh nggak ada kembali. Ya udah nggak apa-apa. Nah itu kan bisa sedekah. Jadi secara tidak langsung kan begitu. Jadi subuh-subuh kita sedekah. Ya, ada yang tukang ini Pak Aga, kasih gitu kan kerja gitu. Dia udah belum sholat aja udah jaga umurnya, kasih aja nggak ada hubungan di sholat sama kagak kan begitu. Yang penting sedekah subuh insya ya kata insya Allah. Nah semua itu ada balasan ila siyama, kecuali ini berpuasa, wali wa ana ajbi. Kecuali puasa itu buat aku dan aku yang akan balas puasa itu insya ya. Jadi mari kita menjelang Ramadan, sebentar lagi ini akan habis, pertengahan di dalam Sya'ban. Kita minta doa kepada Allah supaya doa kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi jemaah sekalian, kita akhiri daripada taklim ini.